Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama Rizal Kusuma. Saya adalah peserta Latsar CPNS di Kabupaten Berau untuk angkatan 62 kerjasama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Saya menjabat sebagai analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Berau. Nah, tentunya sebagai analis, tentu kita membutuhkan banyak sekali data untuk dikerjakan, dan itu pun juga harus diarsipkan, sehingga kita harus mengarsipkan dengan secara optimal. Nah, belum tentu dengan permasalahan jika arsip hilang, arsip rusak, atau tercecer, maka arsip akan tidak bisa kita gunakan. Nah, tentunya saat ini saya mempunyai sebuah solusi untuk teman-teman yang bisa digunakan, yaitu pengarsipan melalui media online. Nah, media yang kita gunakan untuk mengarsipkan dalam media online adalah Google Sheet dan Google Drive, sehingga nanti aplikasi ini dapat kita gunakan untuk mengolah arsip-arsip kita dengan optimal dan efektif jika data-data itu perlu digunakan. Oke, kali ini kita langsung saja ya praktek bagaimana cara sih menggunakan fasilitas Google, yaitu Google Sheet dan Google Drive. Tentunya untuk menggunakan Google Sheet dan Google Drive, teman-teman harus sudah memiliki akun Google ya, misalnya Gmail gitu, sehingga teman-teman sudah bisa menggunakan fasilitas yang lain. Nah, ketika teman-teman sudah login ya di akun teman-teman, seperti ini saya sudah login di akun kita ya, email, maka kita sudah bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Google. Misalnya ini saya membuat Google Spreadsheet dan Google Drive. Oke, kita ke langkah pertama, yaitu kita membuat Google Sheet dulu ya. Nah, oke. Nah, di sini ini ada beberapa file yang sudah saya buat ya tentunya. Nah, bagaimana sih cara membuat akun seperti ini atau file-file seperti ini, tabel-tabel seperti ini dalam Google Sheet? Ini sangat mudah sekali ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Excel, maka di sini udah nggak kebingungan lagi. Teman-teman ketika bisa mau menggunakan tabel-tabel seperti ini, maka ada tanda plus ini di bawah pojok kanan bawah, ketengahan buat spreadsheet baru. Jadi tinggal diklik aja. Nah, akan muncul tabelan-tabel seperti ini. Menu di atas ini sangat mirip dengan Excel. Jadi ini akan gampang atau mudah kita gunakan. Nah, untuk kita membuat judul dari Excel ini ya, maksud saya Google Sheet ini, kita perlu menambahkan judul ya. Misalnya ini kita buatlah, misal ini ya, data diri, misalnya seperti itu ya. Oke, data diri atau data pegawai misalnya ya. Oke, nah apa saja sih yang kita butuhkan? Misalnya otomatis yang pertama adalah nomor misalnya, terus kemudian nama, alamat ya sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian jabatan, pangkat. Nah, ini juga setelah kita mengisi data-data yang diperlukan, maka kita bisa mengatur panjang lebar dari kolomnya ya. Nama misalnya segini, alamat, jabatan, pangkat. Nah, dari ini kita bisa langsung mengisi nih, misalnya nomor 1, kemudian nama Adi misalnya ya, Adi W, alamatnya Tanjung Redep, terus mohon maaf ya, kemudian jabatan misalnya auditor, pangkatnya 3B misalnya kan begitu ya. Terus kemudian dokumen. Nah, ini nanti kolom ini yang nanti kita akan hubungkan ke Google Drive. Misalnya dokumen apa yang diperlukan, misalnya dokumen sertifikat apa, atau misalnya dokumen yang diperlukan ya. Oke, ini kita simpan dulu.
ketika teman-teman ingin menyimpan, teman-teman tidak usah menyimpan secara manual ya, karena ketika ini sudah menjadi tanda centang, maka perubahan-perubahan yang teman-teman lakukan di setiap sheet ini sudah secara otomatis tersimpan. Gimana? Sangat mudah kan menggunakan Google Sheet? Oke, sekarang kita saatnya menggunakan Google Drive ya untuk mengisi dokumen yang kita perlukan ini. Nah, dokumen yang kita perlukan ini nanti kita isi link ya, link yang sudah dari data yang sudah kita upload. Misalnya kita perlu dokumen ini adalah dokumen SK kepangkatannya, misalnya SK jabatannya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita akan menggunakan Google Drive, maka kita kembali ya ke menu yang awal. Oke, nah di sini muncul lagi aplikasi Google, maka kita pilih Google Drive. Nah, dari sini kita bisa membuat folder-folder ya, folder yang diperlukan untuk membuat data-data pegawai. Misalnya untuk kita membuat folder baru, yaitu kita bikin folder itu klik kanan, kemudian pilih folder baru ya. Jadi di sini pointer Anda klik kanan, kemudian pilih folder baru. Jadi misalnya kita ini data pegawai, maka kita isi data pegawai. Oke. Nah, data pegawai ini maka di dalamnya kita klasifikasi ya. Kita klasifikasi sesuai dengan namanya. Maka klik kanan lagi, klik folder baru. Nah, maka tadi namanya adalah Adi misalnya ya. Adi W buat. Nah, kita bisa sambil melihat data yang di sheet nih. Oke, data pegawai tadi. Nah, Adi W ya, alamat. Nah, yang kita perlukan adalah sebuah dokumen yang mendukung dari data-data ini. Nah, kita akan data pegawai, maka di dalam Adi W ini kita akan membuat memasukkan data dokumennya. Jadi dari sini kita mencari nih datanya. Kita langsung buka folder aja, folder di mana disimpannya. Misalnya ini contoh aja ya. Contoh misalnya saya carikan gambar aja deh. Gambar yang bisa diupload misalnya. Nah, misalnya ini deh ya. Ini, maka tinggal di drop aja. Oke, misalnya gambar ini ya, maka tinggal digeser, taruh di sini. Nah, dari sini akan terlihat proses mengupload. Nah, maka ini misalnya ya, file ini adalah file yang diperlukan misalnya ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka sudah terupload, sudah tersimpan di Google Drive. Nah, ketika kita mau menghubungkan dengan sheet yang di samping ini supaya bisa nge-link ya, maka kita buka gambarnya, kita klik. Nah, ada tombol ini seperti tanda apa ini ya. Nah, ini ada keterangannya dapatkan link. Jika kita klik dapatkan link, ini masih proses. Nah, kemudian salin link. Nah, udah selesai. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan linknya ya. Nah, tinggal kita copy paste di sini. Nah, ini kita sudah mendapatkan linknya. Oke, ini sudah cukup ya. Google Drive-nya sangat simpel sekali ya. Jadi bikin foldernya yang perlu apa, terus kemudian tinggal drop dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, misalnya ini kita hapus ya. Ini kita close dulu supaya kita bisa teman-teman bisa paham nih maksudnya dari sheet itu gimana nantinya. Kita close dulu. Nah, misalnya teman-teman ini kita rapikan dulu ya supaya rapi. Sekalian teman-teman bisa lihat nih, ini menu-menu yang sangat memudahkan kita. Nah, dari sini nih misalnya suatu hari Pak Adi ini minta dokumen, bisa nggak itu dokumen saya diambilin, saya pengen minta nih, ada perlu misalnya begitu ya. Terus kemudian daripada teman-teman mencari nih di arsip, bongkar-bongkar lemari, masih nyari lagi namanya Pak Adi nih, tentunya ini akan lebih mudah kalau ini sudah disimpan di Google Drive dan ini link. Nah, ini aja kalau saya pointernya digeser ke sini sudah muncul nih, tinggal diklik aja kalau kita mau membutuhkan misalnya nih, tinggal diklik. Nah, secara otomatis langsung
itu tadi ada bermasalah. Yang jelas kita bisa, karena ini formatnya PNG tadi ya, jadi langsung bisa download nih. Misalnya ini butuhkan untuk download, jadi sudah download. Nanti saya contohkan gambar foto lain aja ya. Yang jelas ini kita bisa sudah download, terus kemudian foto ini bisa kita kirim atau di print nih misalnya ya. Oke, kita contoh bikin data pegawai baru nih. Kita close dulu. Misalnya nomor 2 nih, nomor 2 Ibu Ani misalnya begitu ya. Tinggalnya di Tanjung Redep juga, jabatannya Kasubag Umpek misalnya begitu ya. Nah, terus kemudian pangkatnya 3D misalnya begitu ya. Nah, dokumennya kita perlu nih, maka kita buka Google Drive. Oke, kita buka Google Drive dulu. Oke, nah maka data pegawai, nah ini folder data pegawai, kita masukkan lagi nama baru, folder baru, terus Ani misalnya ya. Oke, sudah muncul. Nanti Ani ini kita mencari foldernya, saya carikan yang JPG aja supaya nanti bisa dilihat misalnya ya. JPG atau PDF juga bisa, misalnya mungkin ini PDF sebentar. Nah, misalnya SK ini ya. Oke, tinggal di drop di sini. Nah, proses upload. Nah, setelah upload maka diklik. Ini gambarnya ya. Oke, klik, kemudian muncul linknya. Salin link, selesai, kita letakkan di data pegawai. Klik kanan, paste. Oke, kita rapikan ya. Ya. Oke, sedikit lagi. Nah, oke, misalnya Bu Ani juga membutuhkan, tolong Pak Tio misalnya saya cari data SK misalnya. Nah, kemudian kita cari aja misalnya di Bu Ani, terus kemudian kita butuh SK-nya. Nah, tinggal diklik. Nah, maka secara otomatis akan memunculkan SK yang sesuai diperlukan. Nah, ini contoh saja ya. Nah, dari sini bisa di print atau di download sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik, begitu sharing saya kali ini tentang Google Sheet dan Google Drive, sehingga hal ini bisa teman-teman gunakan nih sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video yang gak sampai ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.